kalau tender konvensional biasa itu ada paket pekerjaan yang diumumkan dulu baru Bapak Ibu mendaftar untuk satu paket pekerjaan tersebut kan, daftar terus buat dokumen penawaran untuk satu paket pekerjaan, dan itu belum tentu menang, yang menang cuma satu kan. Nah kalau yang ini katalog Bapak Ibu sekarang tayang dulu kebalik, kalau yang tadi paket pekerjaannya dulu yang tayang, baru Bapak Ibu penyedia jasa yang mendaftar. Kalau ini kebalik Bapak Ibu, jadi penyedia jasa yang tayang dulu, nanti yang datang pekerjaan. Jadi ada satu PPK kami mungkin punya lebih dari satu paket pekerjaan yang mungkin akan memilih Bapak Ibu penyedia jasa, atau ada lebih dari satu PPK yang akan yang sedang mau memilih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma mejeng aja istilahnya ya di situ ya. Kalaupun misalnya ini pahit-pahitnya nggak diklik-klik gitu ya, anggap aja iklan gratis Pak. Jadi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bisa melihat bahwa di Kalimantan Utara itu ada PTA menyediakan layanan ABCD misalnya gitu ya. Iklan gratis, nggak ada harus bayar apa-apa. Itu. Nah jadi kalau udah terjadi seperti ini kan yang berlaku kan untuk pasar ya, maksudnya malam itu. Kalau Bapak Ibu bisa menjaga kinerja Bapak Ibu dalam melaksanakan pekerjaan, otomatis Bapak Ibu akan sering dilirik oleh PPK kami. Sama kayak Bapak Ibu kalau misalnya mau beli barang di Tokopedia gitu kan kalau kita punya pengalaman beli barang, dari penyedia jasa ini bagus barangnya, pengirimannya bagus, ini bagus, kita kan pasti kalau butuh lagi kan pengennya di situ gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kita mau beli barang A yang datang B, kita marketnya gimana, takutnya yang datang gimana, pasti kan kita nyesel ya, udah malah kadang-kadang sampai foto-foto ini menjadi jasanya, ini gimana sih toko ini gini. Jadi ada ulasan, ada bintang di situ, sama di sini juga ada ulasan. Nanti di akhir tuh ada ulasan, ada bintang. Jadi benar-benar terlihat oleh semuanya bagaimana kinerja Bapak Ibu. Jadi tolong jaga kinerjanya supaya PPK kami juga melihat oke. Jadi itu udah apa ya? Kalau misalnya sekarang kita itu salah satu transparannya. Gak mungkin kalau misalnya Bapak Ibu terus bintangnya satu tapi dipilih terus gitu. Yang pasti jadi aneh gitu nantinya gitu. Jadi itu pesan saya, jaga kinerjanya, tingkatkan kinerjanya supaya bagus gitu ya, supaya PPK-nya banyak PPK yang akan berebut gitu ya. Yang berebutan bukan ini ya, tapi PPK-nya mungkin yang berebutan. Dan ini yang Bapak Ibu tuh kalau misalnya tayang di katalog sektoral, itu yang membeli bukan cuma dari internal Kementerian PUPR, bisa dari Pemda, bisa dari instansi lain. Jadi sekali Bapak Ibu tayang di salah satu jenis di katalog tadi ya, itu bisa dibeli silang gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang daftarnya di katalog sektoral, itu teman-teman di Pemda itu bisa beli Bapak Ibu gitu ya. Kemudian tadi, jadi pengurusan dokumen penawaran, kalau misalnya katalog itu ngurus pendaftaran sekali nih 2 hari ini. Kalau Bapak Ibu serius, Bapak Ibu bisa memenuhi persyaratan yang kami minta, kemudian serius menginput dan kemudian gitu kan ya. Kemudian tinggal pada saat tayang itu ada banyak paket yang melirik gitu, istilahnya gitu. Tapi kalau yang tender itu Bapak Ibu satu paket pekerjaan itu Bapak Ibu nyiapin satu dokumen penawaran. Daftar untuk paket yang lain nyiapin lagi, daftar untuk paket yang lain nyiapin lagi, kan gitu ya. Kalau ini cuma satu kali tayang, Bapak Ibu cuma cukup sekali bikin dokumen penawaran. Tapi nanti kalau pada saat nanti ada purchase, tetap harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk lampiran pertanggungjawaban, itu wajar kan? Nah ini kemudian harga kita tahu bersama ya, bukan rahasia umum kalau misalnya saat ini banyak gitu ya, dari satu
Merauke, dari balai-balai. Itu pengalamannya kebanyakan dari tender yang sekarang itu kebanyakan pada bagi-bagi harga. Karena kalau nggak bagi harga taman-taman harganya. Terus kalau yang namanya udah bagi-bagi harga, kadang-kadang udah nggak wajar. Harga nggak wajar pun ya udah deh gitu, yang penting menang. Misalnya seperti itu ya. Nah, kalau di katalog nggak perlu bagi-bagi harga, bahwa itu nggak perlu bagi-bagi harga. Taruh aja harga yang paling wajar. Karena ada klausul di SE Menteri kami, ada satu klausul memang prioritas itu memang harus memilih, PPK kami harus memilih harga terendah. Kalau ada kapasitasnya sama, dua penyedia jasa sama, tapi PPK kami boleh memilih bukan harga terendah. Kalau mereka punya justifikasi teknis yang dapat kami. Jadi balik lagi, buat apa banding-bandingan harga? Itu satu. Kemudian tim, nanti kami punya tim owner, di mana tim ini akan memantau penyedia jasa yang sudah tayang. Kalau misalnya ada penyedia jasa yang taruh harganya tidak wajar, itu bisa dilaporkan ke turun tayangan. Ketidakwajaran harga itu juga bisa menjadi alasannya PPK untuk tidak memilih Bapak Ibu. Jadi balik lagi, ngapain Bapak Ibu bagi-bagi harga, gitu ya. Itu satu. Jadi ini kalau ini tadi ya perbedaan antara tender konvensional dan e-katalog. Kemudian negosiasi tadi ya, kalau yang tender kan memang nggak ada negosiasi harga lagi. Kemudian kalau e-katalog masih ada negosiasi oleh PPK pada saat purchasing. PPK malah wajib melakukan negosiasi. Jadi negosiasinya itu kalau misalnya harga mereka itu di atas HPS, minggunya harus di bawah HPS. Bapak Ibu PPK kan punya HPS ya, pegangan HPS. Jadi kalau misalnya ada yang di atas HPS itu di nego aja. Ada pertanyaan sih, kalau udah di bawah HPS apa perlu dinego lagi Bu? Nah ini kemarin ternyata gitu ya, untuk auditor itu kalau PPK itu tidak nawar itu mereka bingung gitu. Jadi pertanyaan, jadi udah nawar aja walaupun pikir misalnya gitu ya, walaupun misalnya pada saat yang penting ada riwayat negosiasinya gitu, PPK sudah berusaha untuk menegosiasikan. Tapi penyedia jasa juga bisa nolak ya, bisa nolak. Kalau misalnya Bapak penyedia jasa itu 10.000 gitu ya, ditawar oleh PPK kami misalnya 5.000, nggak bisa Pak gitu, bertahan di 7.000 bisa, nggak mau juga bisa gitu ya, bisa nolak walaupun pada saat sudah tahapan negosiasi, sudah proses negosiasi itu. Kalau salah satu pihak tidak setuju, tidak sepakat, itu masih bisa batal. Jadi nggak ada yang dipaksa ya, PPK-nya tidak terpaksa, penyedia jasa juga tidak terpaksa. Jadi harus suka sama suka baru bisa jalan untuk tanda tangan kontrak. Kemudian waktu pemilihan itu kalau tender itu kan ada waktunya ya, kapan masukin dokumen penawaran, kapan evaluasi, kapan pengumuman pemenang, kapan ini kan ada deadline-nya. Kapan udah waktunya udah tutup nggak bisa daftar lagi. Nah kalau e-katalog ini nggak ada batas waktu Bapak Ibu. Kalau misal 2 hari ini Bapak Ibu punya udah siap, itu Bapak Ibu bisa daftar. Kalau siapnya baru bulan depan baru daftar, nggak apa-apa. Tahun depan baru siap, tahun depan baru daftar, nggak apa-apa juga. Nggak ada batas waktu untuk pendaftaran. Cuman kan ada kesempatan yang hilang. Jadi kalau misalnya apalagi saat ini gitu ya, tadi kebijakan dari Pak Presiden, Pak Menteri sampai dirjen kami, kemudian direktur, kemudian kepala balai itu udah ada komitmen untuk apalagi yang tahun ini sisa lelang akan dilaksanakan melalui e-katalog ya Pak Kasubdit ya. Dan mungkin kedepannya untuk yang konservasi jalan ini sebagian besar akan melalui e-katalog karena kan konservasi kebanyakan kan butuh penanganan cepat. Misalnya longsoran itu kan cepat, jadi nggak perlu lagi tender, jadi bisa melaksanakan melalui e-katalog. Longsoran itu udah ada di e-katalog. Kemudian yang terakhir adalah jangka waktu kontrak.
Jangka waktu ini tuh maksudnya pada saat Bapak Ibu tayang itu kalau zaman dulu ada kadaluarsanya, ada 3 tahun harus diperpanjang lagi. Tapi kalau sekarang enggak. Lama izin usaha Bapak Ibu berlaku, selama itu juga Bapak Ibu bisa tayang. Asal nggak neko-neko ya. Maksudnya nggak macam-macam. Kalau macam-macam tadi bisa diadukan bisa dinonaktifkan atau diturunkan. Oke, jadi yang paling ringkasannya ada 2 tahapan penting di sini, yaitu e-katalog dan e-purchasing. E-katalog itu sama kayak buka toko, sama kayak buka pasar. Jadi kalau buka toko kan apa ya bakalan kita jual produknya. Nah itu kita create di tahapan e-katalog. Udah ada produknya, siapa ya yang mau jual produknya, cari penyedia jasanya. Kemudian berapa harganya yang akan produk ini akan dijual. Jadi ada produk, ada penyedia jasa, ada harga di situ. Itu di tahapan nomor 1, tahapan e-katalognya. Itu buat tokonya, buat pasarnya. Nah kalau sudah lengkap tokonya, tinggal pembelinya. Pembelinya adalah saat ini adalah pejabat pengadaan dan PPK. Itu melakukan e-purchasing di toko tersebut. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau diurut sebelum e-katalog tuh tahapan sebelumnya panjang juga Pak. Jadi pada saat pengusulan produk itu panjang, ada penilaian produk dulu, ada proses penayangan etalasenya gitu kan. Itu untuk mengusulkan suatu produk. Sebelum itu panjang juga pada saat Dijen Infon KPBJ kami gitu ya menjadi pengelola e-katalog itu juga prosesnya panjang. Jadi mengajukan dulu, terus ada diperiksa kelayakannya segala macam oleh LKPP sampai akhirnya berhasil sebagai pengelola e-katalog. Itu prosesnya panjang. Tapi di sini untuk penyedia jasa dan PPK hanya butuh, maksudnya perlu tahu aja e-katalog dan purchasing aja. Ya. Nah ini memang dulu sebelum tanggal 1 April 2022 sebelum tadi keputusan Deputi LKPP muncul, itu ada tim verifikator. Prosesnya agak panjang. Kalau di sini ada penyedia jasa yang sudah pernah mencoba tayang sebelumnya, mencoba terdaftar sebelumnya, pasti tahu bedanya. Prosesnya panjang. Ada tim verifikator, ada verifikasi dulu, kemudian ada tahap revisi, ulang balik tiktokannya panjang. Nah kalau sekarang berdasarkan SK Deputi 122 tadi, tim verifikator nggak ada, jadi pindah ke setelahnya. Setelah tayang baru ada tim verifikator. Jadi memang ada beberapa yang dipotong di sini memang prosesnya, ya. Jadi sekarang jadi pendek banget. Jadi penyedia jasa hanya butuh akun SPSE untuk login, kemudian terupdate di sikapnya, kemudian memenuhi persyaratan yang ada di dokumen pengumuman pendaftaran, kemudian menginput mendaftar, kemudian langsung tayang. Kalau dulu harus approval dulu baru tayang. Tapi nggak bisa sembarangan juga ya Bapak Ibu ya. Kalau sembarangan daftar juga nanti ada tim yang setelah itu menjaga gitu. Dari PJ yang tayang nih, kalau misalnya ada yang nggak sesuai informasi atau tidak sesuai datanya bisa dilaporkan gitu kan ya. Jadi tidak bisa juga Bapak Ibu misalnya daftar main asal daftar aja gitu ya. Kemudian nah di sini kami Dijen Bina Marga e-katalog sektor Kementerian PUPR khususnya bidang marga sudah punya 6 etalase produk. Yang namanya produk itu ada 2, produk barang dan produk jasa. Nah kami sudah punya 6 itu 3 produk barang, 3 produk barang, 3 produk jasa. Yang pertama yang produk barang adalah jembatan Rangka Baja permanen. Ini sudah ada penyedia jasanya, sudah tayang, sudah ada harganya. Kalau misalnya PPK mau beli sekarang juga itu bisa. Kemudian bahan dan alat preservasi jalan.
Ini ada TCM, CPHNA, Rosinester, catatan mau plastik berbahan Rosinester, APKJ, LED, eskavator, alat uji marka masih import nih ya. Bahan kapal stabilisasi tanah, Asbuto Murni di 64, 70, 76, 82. Itu bahan. Dan kalau bahan itu pasti PPK kan kalau beli, kalaupun PPK kami itu beli, pasti punya nggak terlalu banyak. Mungkin nanti ya kalau pas penyedia jasa kontraktor boleh mengklik juga, itu akan lebih berguna daripada misalnya ada pekerjaan Asbuto Murni gitu ya misalnya. Nah daripada Bapak Ibu mencari Asbuto Murni mana-mana, dari sini langsung klik gitu kan ya, dibutuhkannya Asbuto Murni jadi 70 gitu misalnya, tinggal beli di sini. Tapi saat ini masih belum bisa, nanti kedepannya bisa. Nah itu ini tadi yang bahan dan alat reservasi sudah ada penyedia jasanya, sudah bisa dibeli juga oleh PPK, saat ini sudah bisa dibeli. Itu kemudian nomor 3 adalah next, jembatan gantung pejalan kaki dan jembatan panel darurat. Jembatan gantung pejalan kaki ini juga sudah ada jasanya, sudah bisa beli juga. Itu ada 5 varian dari bentang 40 sampai bentang 120. Itu sudah bisa dibeli. Kemudian jembatan Rangka Baja panel darurat, jembatan Deli bentang 30 itu juga udah bisa dibeli, sudah bisa dibelikan juga, sudah ada penyedia jasanya yang layak. Kemudian yang keempat, yang keempat ini kita mulai masuk ke reservasi jalan. Reservasi jalan itu kami sudah ada 8 kategori produk, di mana subkategori di sini ya, subkategori itu per item pekerjaan yang tadi saya sampaikan itu yang ada di item-item pekerjaan yang ada di spek 2018 itu sekarang ada 217 item pekerjaan, dan ini masih kami usulkan lagi tambahan-tambahannya. Jadi untuk misalnya PPK di sini misalnya punya pekerjaan sesuatu, mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan dari 217 itu bisa mengakomodir pakai pekerjaan PPK di sini. Misalnya ternyata ada yang kurang, nggak apa-apa, sampaikan aja usulannya, nanti diproses di kami. Usulan dari Kabalai ke Dirtintek. Nah ini ada kategori sebelumnya perkerasan lentur, ada perkerasan lentur dangkal, ada perkerasan lentur preventif, ada pemeliharaan bangunan pelengkap, ada drainase, ada tanah, ada perbaikan perkerasan kaku, ada perbaikan merek, ada perkerasan menterus, panel beton, pencetak peratakan, dan pelekatan. Nah, yang tadi butuh persyaratan AMP itu yang pertama, yang pekerjaan perkerasan lentur, yang 80 item ini. Kalau yang lain nggak perlu. Jadi kayak perkerasan kaku, waktu itu kami juga minta sih sebenarnya perkerasan kaku harus milik staging plan, tapi enggak. Pas terakhir yang masih ada persyaratan sampai sekarang adalah AMP dan Sulawesi Silver, itu aja 2, yang lainnya tidak. Tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak wajib menyediakan peralatan yang sesuai dengan spek ya. Nanti kan ada surat pernyataan yang Bapak Ibu harus tanda tangani, direkturnya tanda tangani di atas materai bahwa Bapak Ibu dia bersedia menyediakan peralatan sesuai dengan spek 2018 yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Dan pada saat melakukan negosiasi, di situ ada ruang untuk PPK untuk menanyakan peralatan atau personil tersebut. Menanyakan lewat chat, semuanya by system ya. Jadi ada bisa diskusi di situ, bisa upload dokumen, bisa nanya juga misalnya bukti bahwa mereka mempunyai peralatan tersebut dan jumlahnya berapa dan kondisinya seperti apa, minta aja itu masih bisa. Itu pada saat negosiasi, jadi sebelum tanda kontrak. Jadi kalau yang namanya sebelum melakukan atau menandatangani kontrak berarti masih bisa batal ya, masih bisa tidak jadi gitu maksudnya. Tapi sebelum masuk ke situ pun PPK masih bisa mengintip sebelum mengklik, mengintip penyedia jasa A, B, C, terus lihat dokumennya mereka yang mereka upload tuh lengkap atau enggak. Penyedia jasa kalau bisa nanti mengupload selengkap-lengkapnya, karena memang hal itulah yang dibutuhkan oleh PPK kami untuk
yakin untuk memilih Bapak Ibu semua. Kalau datanya nggak lengkap kan ini ragu ya. Itu sama-sama. Nah. Kemudian ini detailnya itu untuk perkerasan lentur. Waktu kemarin pas awal kami cuma punya 20 item, sekarang tadi ya 80 item untuk perkerasan lentur aja. Secara keseluruhan tadi 217. Nah waktu itu ada usulan dari nomor 2 sampai nomor 10 itu ada masukan waktu itu kami ambil dari pedoman IRMS. Makanya istilah pedoman IRMS ini fungsional overlay, struktural overlay, rekor 0, rekor 1, rekor 2 itu kan istilah-istilah yang ada di pedoman IRMS, bukan istilah yang ada di spek 2018 gitu kan. Nah tapi setelah setahun ini ternyata penyedia jasanya bingung, tentuin harganya, PPK-nya juga bingung. Akhirnya nanti ada misalnya seperti ini ya, ini kami coba dulu fungsional overlay tebal 4 cm, 5 cm per cm gitu kan misalnya. Nah ini ada yang next nomor kira-kira nomor 30-an, 32 mungkin, sudah 32 ya, custom lapis, aus, hasil WC terpasang. Jadi berapa tebalnya itu satuannya adalah ton, sesuai dengan spek ya, kalau ini sesuai dengan spek. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mau daftar hasil WC, bingung yang milih tadi yang struktural overlay atau fungsional overlay, ya pilihnya aja satu ini kan berarti kan sudah bisa mereplace, bisa menggantikan yang 6 tadi ya gitu. Dan penyedia PPK juga lebih enak milihnya mungkin karena udah terbiasa memilihnya yang gitu ya. Nah kemudian yang tadi balik lagi rekor 0, 1, 2 itu memang nomor 8. Ini ada rekor 0, 1, 2. Di pedoman IRMS ada 9 rekor kalau salah. Tapi kami pilih 3 dulu. Waktu itu kita pilih mana yang paling sering dibutuhkan, yang mungkin akan lebih sering dibutuhkan. Nah ini sih sebenarnya rekor 0, 1, 2 tuh model kayak paket ya. Sama kayak kita misalnya beli apa tuh, kalau McD itu kan ada alangkah, ada paket. Alangkah yang masing-masing, beli nasinya aja, beli minumnya aja, beli ininya petangnya aja misalnya. Nah tadi kalau beli masing-masingnya tadi itu struktural overlay, terus yang lainnya gitu ya. Nah kalau satu paketnya ini rekor 0, 1, 2. Nah ini ada perbaikan lapis pondasi agregat kelas A 40 cm, ada overlay ACWC 3 cm, ada lapis resap pengikat. Tapi asumsinya yang ketiga ini harus material tanah dasar dalam kondisi baik. Kalau tidak dalam kondisi baik berarti harus ala carte. Karena di ala carte-nya itu di masing-masingnya itu ada penggantian tanah dasar, perbaikan tanah dasar sendiri gitu. Terus ACWC sendiri, LPA sendiri, ini sendiri. Tapi nanti ya penyedia jasa pada saat daftar nanti boleh tidak memilih ini yang nomor 2 sampai 10. Karena memang tadi nomor 2 sampai nomor 6 itu bisa tergantikan dengan tadi ya ACWC pasang gitu misalnya. Oke, terus next ini udah lengkap banget, udah ada galian, ada HRS, ada telik, ada modifikasi aspal modifikasi P70 gitu kan ya, mau dia dari aspal modifikasi atau mau asbutem itu kan masuk dalam sini. Tapi kami munculkan lagi sih di bawah itu ada lagi yang untuk khusus benar-benar asbutem murni, karena saat ini kebijakan pemerintah supaya memanfaatkan asbutem gitu ya, jadi ada satu lagi yang khusus benar-benar untuk asbutem. Ini lumayan lengkap, udah ada semua. Nah ini sampai 80 ya, kalau nggak sampai 80. Di sini ya, Ibu di sini kan udah ada satu ukuran, sudah ada ruang lingkup. Jadi nanti tinggal copy paste aja. Jadi udah baku, udah standar. Jadi PPK juga mesti punya juga catatan ini bahwa ruang lingkupnya kalau untuk item A berarti ruang lingkupnya ini gitu. Satuannya adalah ini gitu. Next. Ini yang untuk dangkal, ini yang 1B. Ini untuk mengakomodir penyedia jasa yang nggak punya IP. Jadi kalau cuma patching
dengan CPHMA atau matching dengan TCM itu kan tinggal beli ya dengan sama TCM-nya. Nah itu boleh tidak memiliki AIB. Yang 1B itu cuma pekerjaan yang PCB-nya. Next, yang preventif itu slalisil. Next, yang bangunan pelengkap tuh ada perbaikan pasangan batu, ada pengecatan, patok, rambu, pengendalian tanaman, marka itu ada di sini. Next, perkerasan paku, rambu itu ada di sini. Next, ya, terus ada pipa berlubang banyak, pipa-pipa di sini. Terus perpisahan jalur ada di sini. Kemudian kalau untuk drainase itu ada gorong-gorong, macam-macam gorong-gorong di sini ada. Yang pipa beton rata ruangan dengan ruangan, yang kotak juga ada. Next, oke, terus unit juga ada. Next, tapi ini semua terpasang ya, nggak ada yang cuma bahan doang, menyediakan bahannya aja nggak ada. Unit cuma barangnya aja nggak ada. Jadi ini asumsinya terpasang semuanya. Yang namanya juga yang tadi ya, produk jasa. Jadi semua produknya adalah terpasang. Oke, next. Ini pekerjaan tanah, ada galian biasa, ada galian batu, ada timbunan pilihan, ada pemotongan pohon. Next. Ada rigid pavement, ini usulan dari balai juga. Jadi ada yang bilang kami butuh rigid pavement juga dong, masukin gitu ya. Kenapa masuk di konservasi pembangunan jalan ya? Nah ini seperti, saya ingat, ini usulan dari Balai Kaltim. Karena di sana ternyata konservasi jalannya banyak yang rigid pavement ya Pak. Ya, ternyata. Nah ini usulan dari mereka gitu. Tapi kenapa ya? Oh, mau bisa belum? Belum. Kalau memang butuh mungkin perlu. Ya, belum. Ya, di sini longsorannya baru terbentuk, bor pile, jadi benar tanah itu ada. Tapi mortar rusanya belum. Tapi bisa diinin aja Pak, diusulin. Kalau bisa sekarang Pak, ini lagi mau tanda tangan. Siang ya. Ini sore ini mau tanda tangan usulan Pak. Nah kami tuh, iya kami usul betul. Usulannya kan modelnya gini Pak, kita ngerekap semua usulan dari semua balai, dikumpulin, terus kita baru kumpulin sana, terus ada waktu kumpulin. Nah ini nih, hari ini untuk usulan yang terakhir kemarin itu mau ditandatangan sama Pak Dir. Kalau misalnya bisa misalnya tentang balai gitu. Silakan, nanti kami coba susulin portal busa ya. Oh siap, Bu Erna ya? Oh iya nggak saya tadi malam ya. Berarti semuanya jadi Bu Erna ya? Oke siap. Oke. Kalau bisa kebutuhan yang benar-benar tahun ini sampai Desember 2008 itu jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kalau ada yang ketinggalan kan jadinya lama lagi nungguin usulan itu diproses gitu ya. Oke, ini next. Terus tadi perkerasan kaku. Nah ini lereng, perbaikan lereng yang ada di sini. Dinding penahan tanah, terus yang bor beton, fondasi tertutup, tulang baja, selimut dari erosi, matras, penanaman bibit apa, hidrosidik, mana ya? Iya benar, belum ada, dengan semprot. Yang tadi belum ada, modal besar belum ada. Next. Kemudian kalau ini perkerasan menerus panel beton dan cetak yang ditempel-tempel dengan next. Ini kalau misalnya Bapak Ibu punya di desa, kalau misalnya tanya seperti ini ya, PT Bapak Ibu tertulis di sini, terus pakainya apa, itemnya apa, harganya berapa, terus adanya di sini. Nah ini coba deh. Oh ada hidrosedik ada, coba setelahnya. Oh nah ini nih
kontras perpotongan itu penanaman biji vegetasi dengan teknik hidroseeding ada, ya kan? Teknik tapok ada, perpotongan wet mesh ada, apa seperti ini beton semprot ya. Tapi baru ini hidroseeding ini yang ada tadi yang penanaman. Tapok ada, beton semprot dengan perkuatan serat baja, terus kerja beton semprot dengan perkuatan glass fiber, perkuatan serat sintetik, terus beton semprot tanpa perkuatan. Ini sebenarnya masukannya dari kalau balik teknik waktu itu Pak Fahmi. Kalau yang lain, kalian juga ada yang rancang ya, tapi saya nanya pegawai teknik kenapa yang rancang itu memang tidak dianjurkan untuk penanganan rancang. Iya, saya tak baru sama. Gitu ya. Kemudian next, terus ini bentuk ini sebenarnya ini bentuk surat pengumuman pendaftaran. Sebenarnya sudah kami publish di katalognya, kami publish di aplikasinya. Jadi Bapak Ibu penyedia jasa bisa download di situ. Tapi mungkin nanti akan dibagikan juga oleh panitia ya, yang terakhir pengumuman pendaftaran yang terakhir. Nah, untuk di surat ini sudah ada item-item apa saja yang bisa Bapak Ibu daftar. Itu tadi item yang tadi, kemudian persyaratannya apa saja yang harus dipenuhi, itu ada di situ. Keterangan ruang lingkup segala macam juga ada di lampirannya. Kemudian nah ini kalau persyaratan itu kalau Bapak Ibu biasa mendaftar untuk tender, nggak jauh-jauh dari persyaratan tender. Misalnya kayak SBU, SUJ, NIB, NPWP. Kalau untuk yang besar misalnya SMM-nya, sertifikat SMM, lingkungan, BPJS, itu biasa lah ya. Terus ada 4 surat yang mungkin udah Bapak Ibu terima ya. Ada 4 template surat yang harus diisi di tanda tangan di atas materai. Ya kan? Udah tuh, ada bingung. Nah terus kemudian yang untuk teknisnya juga ada. Tadi masalah AMP berarti ada SLO yang kalau minta, sertifikat layak operasi, izin lingkungan, ini masih ada. Terus tergalinya next. Nah ini pemilikan peralatan aspal AMP dan aspal filter agent ini juga. Next. Nah ini yang personil. Kalau misalnya ini tergantung dari aplikasi Bapak Ibu semua. Kalau kecil berarti sama lah ya, sama tender. Itu misalnya 1 pelaksana dan 1 petugas kali ketiga gitu. Kalau misalnya menengah ini, kalau besar ini sama persis. Next. Nah di sini masalah harga. Harga itu daftar harga penawaran untuk setiap item pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan harga di lokasi layanan per kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu bisa bikin sama harganya atau berbeda, pasti berbeda ya. Jadi bisa menaruh harga yang berbeda per kabupaten kotanya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya AMP, berarti Bapak Ibu akan mendaftar perkerasan lentur. Kalau perkerasan lentur itu berarti lokasi layanannya tergantung dari lokasi AMP-nya di mana. Lokasi AMP-nya misalnya di titik A. Nah itu dia jadwalnya ke kabupaten kota mana saja. Ya sampai misalnya aspalnya, temperatur aspalnya masih terjaga sampai ke kabupaten kota tersebut gitu ya. Jadi kabupaten kotanya berarti masuk ke kabupaten kota A, B, C gitu kan. Nah itu harga-harganya bisa berbeda-beda sebenarnya gitu ya. Diperkenankan, dimungkinkan untuk berbeda. Kemudian belum keterangan ya. Ini kemudian harga satuan itu termasuk apa saja? Ini ada 2 opsi. Jadi yang pertama itu harga tayang termasuk bahan, material, tenaga, peralatan, biaya mobilisasi, SMKK, pengujian bahan, pengerjaan, pemasangan, biaya tidak langsung, keuntungan, pajak-pajak berlaku, retribusi dan lain-lain. Tapi yang opsi yang kedua itu sama, tapi biaya mobilisasi dan SMKK-nya baru dihitung pada saat PPK-nya melakukan forecast. Jadi pada saat harga sekarang, harga tayangnya itu belum termasuk biaya mobilisasi dan SMKK.
Jadi biaya mobilisasi dan SMK-nya baru dihitung pada saat lokasi proyeknya diketahui dan volume pekerjaannya diketahui. Gitu. Bedanya di situ. Nah, ini Kalimantan Utara termasuk yang biaya mobilisasi dan SMK-nya dikeluarkan. Dikeluarkan tuh maksudnya bukan dikeluarkan tidak ada biaya itu ya, tetap ada biaya itu tetap ada. Cuman baru dihitung pada saat PPK-nya mempudes. Pada saat PPK-nya mempudes berarti lokasi proyek sudah diketahui, terus volumenya sudah diketahui. Jadi menghitungnya akan lebih mudah. Di sini mobilisasi peralatan ya, peralatan. Kalau bukan mobilisasi bahan, kalau bahan sih itu pasti di tadi per kabupaten kota kan tahu lah. Harga aspal di kabupaten kota ini harganya berapa, di sini berapa, upah di sini berapa, upah di sini berapa. Tapi mobilisasi personilnya sama peralatannya, nah itu nanti yang dihitung nanti. Sama SMKK. Kalau SMKK tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya udah tahu satu pangkat pekerjaannya apa, umumnya kan akan lebih mudah. Oke. Kemudian preservasi jembatan. Ini yang kelima, itu jasa untuk produk jasanya preservasi jembatan. Di sini kami juga udah ada 13 kategori produk. Ini ngambilnya semuanya dari spek 2018. Nah, ini ada 67. Emang kalau pilih-pilih karena kalau yang terlalu kompleks belum kami masukkan juga gitu. Kalau terlalu kompleks. Next. Ini ada perbaikan retak dengan bahan epoksi. Next. Ada perbaikan dimensi struktur beton. Ada pengecatan struktur beton. Next. Ada perkuatan struktur. Next. Ada penggantian pengecekan baut. Next. Ada pengelasan baja struktur jembatan, itu udah ada di dalamnya. Next. Ada perbaikan penggantian sambungan ini, expansion joint juga udah ada. Next. Penggantian bearing juga udah ada. Next. Sandaran juga udah ada. Next. Perbaikan dan penggantian rekan serat jembatan juga udah ada. Perbaikan penggantian rangka baja. Next tadi belum. Terus struktur yang terakhir tuh. Ini usulan dari teman-teman di Balai Sumut. Next. Oke. Ini udah saat ini sudah ada yang tayang juga penelitian jasanya untuk konservasi jembatan. Oke, next yang terakhir itu pembangunan jalan. Jadi kami juga sudah pernah ya, pembangunan itu ada pembangunan jalan. Kami udah coba konservasi jalan, konservasi jembatan. Kami banyak usulan untuk pembangunan jalan. Tapi kalau untuk yang pembangunan jembatan belum, karena mungkin masih kompleks, tapi masih melihat lagi bagaimana menstandarkannya gitu. Jembatan pangka atasnya kan memang sudah ada, cuman bawahnya kan tergantung dari kondisi lapangan, kondisi tanah di masing-masing lokasi kan bisa berbeda-beda, jadi belum kami masukkan. Next, terus nah itu ini ada kalau untuk jenis harga pekerjaan. Kalau untuk yang preservasi jembatan ada yang boleh disubkontraktorkan, itu perbaikan retak dengan bahan epoksi, dimensi struktur beton, pengecekan baut, expansion joint, elemen baja struktur jembatan, penggantian landasan. Jadi kami berharap kalau misalnya untuk preservasi jalan itu tidak ada subkon, karena kami berharap yang diklik adalah yang mengerjakan, bukan pinjem bendera. Jadi maksudnya PJD jasa yang daftar adalah yang melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Itu. Tapi nanti mungkin ada aturan lagi yang kalau di atas 25 miliar kan harus ada subkon memang. Tapi subkonnya berarti tapi ini masih kami coba tanyakan lagi Pak ke LKPP untuk subkon lapor ini gitu. Jadi sebenarnya sih banyak ketentuan yang agak berbeda dengan pengadaan barang jasa yang biasanya, tapi nanti kita coba lihat ini masih secara lebih dalam lagi ya Pak ya, lebih dalam lagi. Kemudian tapi untuk saat ini yang preservasi jalan kami tidak di dokumen pengumuman pendaftarannya
itu tidak boleh ada subkontraktor. Jadi yang mendaftar dia juga yang mengerjakan. Dan mungkin nanti kami sedang mencoba untuk mengkaji lagi untuk yang di atas 25 miliar ya, karena ketentuan di Perpresnya kan harus ada subkon. Next, ini sama mirip antara preservasi jalan, preservasi jembatan, sama pembangunan jalan itu sama. Next, nah kalau untuk pembangunan jalan itu kami ada 6 kategori produk. Kalau tadi 8 untuk preservasi, bukan berarti ini lebih dikit ya, tapi kami menggabung-gabungkan. Misalnya tadi pelengkap dengan drainase kan terpisah. Kalau di sini kami gabungkan. Jadi kalau lihat dari subkategorinya, itemnya jumlahnya ada 208. Kalau tadi 217 mirip-mirip. Jadi di sini kami lebih mengkompakkan, memadatkan kategorinya. Jadi pekerjaan tanah, pekerjaan perkerasan lentur, perkerasan kaku, bangunan pelengkap, pekerjaan lereng, sama perkerasan mulus panel rasetan. Pas, tapi ini sebenarnya ya Pak ya, pas jalan ini 30-nya divisi 1, 2, 3, 4, 5, kayaknya itu lebih gampang Pak. Tapi kemarin, kami karena udah terlanjur seperti ini, jadi akhirnya ya sudah lah gitu. Sama etalasenya, etalase preservasi jalan sama etalase preservasi jalan kan berbeda etalase. Tapi kalau yang namanya PPK nanti melakukan transaksi, kalau beda etalase berarti dianggap 2 transaksi. Walaupun yang dipilihnya misalnya penyedia jasanya sama, tapi tetap 2 kali transaksi. 2 kali transaksi berarti ada 2 surat pesanan. Walaupun misalnya nanti kalau misalnya penyedia jasanya sama, bisa bikin dokumen kontrak yang sama, digabung. Kalau penyedia jasanya sama, kalau penyedia jasanya beda kan harus 2 kontrak. Nah kalau lihat kayak gitu, pas udah dievaluasi sekarang gitu ya, wah nama etalasenya bagusan preservasi jalan dan jembatan gitu, langsung sekaligus gitu. Makanya usulan baru yang lereng itu kan sebenarnya lereng itu kan kalau mau dibilang pengklasterannya kan harusnya berbeda, bukan termasuk preservasi jalan, bukan termasuk preservasi jembatan, tapi dia off pavement kan, jadi di luarnya. Tapi kenapa kami masukkan ke preservasi jalan? Supaya nanti PPK kalau pas lagi ngeklik itu jadi 1 dokumen kontrak, 1 kali transaksi gitu. Jadi kan ada perbaikan lereng yang tiba-tiba harus ada pengaspalannya gitu kan. Jadi nggak beda-beda pemilihnya gitu. Nah teman-teman yang kemarin Balai Sumut itu ketika Pak Rizky itu dia 1 paket pekerjaan itu preservasi, kan ada preservasi jalannya, ada preservasi jembatannya. Jadi akhirnya dia harus melakukan transaksi di 2 etalase gitu, di 2 etalase, sehingga harus membuat keresanan 2 kali, walaupun penyedia jasanya kebetulan sama, karena yang kayak pada saat itu memang cuma 1 itu gitu ya. Jadi akhirnya harus ada 2 gitu. Jadi nggak merepotkan ternyata gitu kan ya. Tapi udah terlanjur gitu. Nanti kami sedang mencoba untuk menaikkan kayak apakah bisa gitu. Oke. Terus pembangunan jalan itu tadi udah ada semuanya, udah ada di sini. Nah ini pekerjaan pemotongan pohon pilihan diameter 15 sampai 30, dia di atas 30 sampai 50 cm misalnya gitu. Jadi mungkin saja nanti kalau misalnya pembangunan jembatan mungkin kalau berpile gitu ya, dengan diameter berapa, terus kedalaman berapa, dengan gaya dulu berapa, itu harganya sekian mungkin ya. Tapi itu masih belum kami formulasikan, jadi belum next. Terus ini kan dibaca ya. Terus ini sama. Jadi kalau tadi di saat preservasi jalan ada penanganan atau perbaikan lereng, kalau di sini pekerjaan lereng namanya. Next. Ini sama. Next sama. Ini sama. Harga sama. Maksudnya ketentuannya sama. Next. Nah, progres pencantuman katalog elektronik sektoral ini saat ini next itu ada, kalau misalnya nih belum update nih, harusnya ada 800-an ini. Mohon maaf, ini belum update.
Jadi dari 6 etalase yang kami miliki, yaitu 30 barang, 3 jasa, ada 4 kategori dan 28 kategori, dan masing-masing kategorinya 30 sama 492. Nah yang ini yang belum update nih. Sekarang udah dari 800-an yang balai-balai seluruh Indonesia. Next. Nah ini 600. Ini juga belum update. Yang terakhir 800 kok. Oke, ini waktu evaluasi waktu awal-awal. Jadi kalau dulu penyedia jasa daftar dan berhasil lolos, itu kami undang ke Jakarta untuk tanda tangan kontrak payung antara penyedia jasa dengan Dirjen Bina Konstruksi. Nah, di setiap acara itu kami selalu mengundang pimpinan KPK di setiap acara ini. Jadi berarti kan sepengetahuan KPK ya. Dan ini keberhasilan Ikatan ini menjadi target sanasnya strategi nasionalnya KPK pada tahun ini. Itu mungkin bikin satu hal yang udah pada tahu nggak nih soal katalog gitu kan ya. Ini di sini KPK itu sudah kita libatkan dari awal. Nah teman-teman di Balai Sumut tuh pada saat dari awal purchase terus melaksanakan pekerjaan, mereka meminta pendampingan dari BPKP di lokasinya itu gitu. Mungkin supaya untuk lebih menenangkan ya, karena sistem baru. Next. Ya, ini dari bulan November sampai Juni itu purchase 92 miliar sudah. Ini harusnya kami update nih sekarang soalnya udah Oktober ya, karena update-nya nambah lagi sebenarnya nggak 92 miliar, bertambah terus. Next. Terus untuk yang jasa Jatim ini kan mereka udah paketnya ada holding, ada reha minor, kecil sih mereka bikinnya. Dari awal banget mereka sudah memaketkan per masing-masing detail itu sendiri. Kemudian ada Jateng, ada Sultra, ada Jambi, ada Sumut, ada bertambah lagi di sebenarnya. Nah di sini mau menunjukkan ke penyedia jasa. Tadi saya sempat bilang kalau Bapak Ibu daftar di ikatan sektoral, berarti Bapak Ibu bisa dibeli bukan hanya oleh PPK yang di internal Kementerian PUPR saja, tapi bisa dibeli oleh instansi lain, PPK di instansi lain atau di BPD. Ini buktinya. Dari status 22 Juni 2022 dari 1,54 triliun purchase itu yang dari internal Kementerian PUPR cuma 1,135 triliun, yang 404,6 miliarnya itu yang beli bukan dari internal Kementerian PUPR, tapi dari Pemda, dari instansi lain. 40%-nya ya, hampir 30, 40%-nya yang beli bukan dari Kementerian PUPR justru, kan lumayan ya. Next. Ini teman-teman Balai Jatim, mungkin di sini tadi ada dari Jatim ada ya? Oh semua, oh oke. Saya nggak ada lupa di sini. Nggak kelihatan kalau saya nggak lihat ya. Tadi jelas sih Pak ya. Ini Balai Jatim, ini tahun 2021. Nah ini teman-teman Jatim ini dari 32 miliar itu melakukan purchase itu di 7 PPK untuk 13 paketnya itu di tanggal 26 November, di mana 1 bulan lagi udah tutup tahun kan ya. Kayak waduh gitu kan, udah mepet banget gitu kan. Nah mereka berapa? 7 PPK-nya itu melakukan proses di tanggal 26 November. Kemudian mereka butuh waktu 3 hari tektokan sama penyedia jasanya, negosiasi.
Sehingga tanggal 29 November mereka sudah tanda tangan kontrak. Tanggal 1 Desember mereka mulai pelaksanaan pekerjaan. Deadline-nya itu 30 Desember, tapi sebelum tanggal 30 Desember, tanggal 20 itu mereka berarti sudah selesai 13. Kebayang, maksudnya waktu yang efektif untuk pengadaan jasa konstruksinya itu seperti apa, pelaksanaan pekerjaan. Memang tadi ya masih kecil-kecil sih, ini sekitar 3 miliar, ada 3 miliar, ini ada yang gede 7,6 miliar, ada 2,5, ada yang 6 juga. Itu cuma dilaksanakan dalam waktu 1 bulan itu tadi Pak. Jadi pengadaan purchase-nya berbeda tanggal 26, tanggal 29 berdasarkan kontrak, tanggal 1 mulai pelaksanaan pekerjaan. Kemudian kalau ini kita lakukan di awal tahun, kan tenang banget ya, melaksanakan pembangunannya itu kita punya waktu agak banyak. Dan kalau nggak salah, Depalisti juga tahun ini ya Pak ya, melaksanakan pekerjaan melalui katalog. Harusnya deadline-nya 2 bulan lagi, tapi 2 bulan sebelum deadline dia udah selesai. Saking udah selesainya malah ditartarkan dulu. Jadi sebenarnya kan bisa maksudnya mungkin ada pada saat kita melaksanakan pekerjaan dengan tenang kan kita bisa lebih apa ya, penjelasan itu juga lebih konsen ya, lebih fokus, akhirnya malah lebih efektif, malah lebih cepat gitu melaksanakan pekerjaan diburu-buru. Kalau diburu-buru kan kita salah lagi gitu kan. Next. Nah, di tahun 2022 itu mereka 2 kali lipat 71 miliar mengalokasikan. Tapi saya nggak terakhir apakah 71 atau ditambah lagi ya, tambah lagi masih lelang ya. Nah ini ada 21 PPK karena tahun 2021 mereka udah yang terlibat ada 7 PPK, tahun 2022 udah 21 PPK yang sudah melakukan purchase ini di masa termnya. Next, ini tadi paket-paket apa saja di mereka yang di purchase. Next, kemudian nah ini masuk ke panduan purchasing untuk PPK. Di sini mungkin masih ada PPK ya. Next, oke. 1. Purchasing dilaksanakan untuk produk yang sudah tercantum. Iya, kalau belum tercantum nggak bisa purchase. Itu ketentuan yang pertama. Kedua, PPK harus cermat dalam pemilihan produk. Kemudian pemilihan kualifikasi penyedia sesuai dengan besaran nilai proyek. Tetap ya Bapak Ibu ya. Besaran nilai proyeknya saat ini misalnya kalau di bawah 15 M berarti usaha kecil. Tapi di katalog itu kalau misalnya usaha kecilnya tidak ada yang kaya, bisa beralih ke yang menengah. Menengahnya nggak ada yang kaya, itu bisa beralih ke yang besar. Itu contohnya tadi, teman-teman di Jatim itu yang tadi itu karena pada saat itu yang kaya cuma 1 dan itu usaha besar. Padahal itu tadi kecil-kecil ya, 6 miliar, 4 miliar, 3 miliar, 2,5 miliar. Akhirnya yang merasakan yang besar-besarnya, jadi bisa. Kemudian yang nomor 3, dipilih paket produk dengan harga total terendah. Karena kita pekerjaan jalan dan jembatan, itu satu paket pasti lebih dari 1 item pekerjaan kan. Bisa jadi misalnya 10 item pekerjaan. Jadi nanti yang tayang A, B, C di total dari 10 item di penyedia jasa A itu kalau di totalnya berapa, yang B berapa, yang C berapa, dilihat dari total terendahnya, bukan dari per item pekerjaan. Kalau dari per item pekerjaan kan bisa jadi yang 1 lebih murah di A, yang nomor 2 lebih murah di B, yang C lebih murah di yang nomor 3 lebih murah di C, gitu kan? Jadi yang dilihat adalah total terendahnya. Tapi nanti PPK melihatnya kalau mau melakukan negosiasi, dilihat dari 10 item masing-masing 10 item tersebut dibandingin sama HPS-nya. Kalau bisa semuanya harus di bawah HPS. Kemudian yang keempat, ini apabila penyedia dengan harga total terendah tidak dapat melayani karena keterbatasan kapasitas layan. Misalnya dia udah menerima dari beberapa order gitu ya misalnya, jadi dia nggak sanggup lagi, jadi kan bisa mencari penyedia jasa yang lain. Kemudian kesepakatan negosiasi harga dan layanan teknis itu tidak boleh melebihi harga satuan layan. Nggak ada ya yang namanya negosiasi harga jadi naik.
yang ada harga jadi turun gitu, itu udah pasti. Kemudian jadi tadi ya kalau misalnya negosiasi tadi kan per kabupaten kota. Nah saya nggak tahu di kabupaten kota di sini itu luas-luas atau mungkin ya di titik yang paling dekat sama titik paling jauhnya itu mengakibatkan harganya signifikan misalnya. Jadi ambil aja harga yang terjauhnya. Walaupun misalnya nanti PPK kami lokasinya mungkin tidak yang terjauh, lokasinya misalnya di paling dekat atau di tengah-tengah, berarti harganya bisa turun. Karena kalau Bapak Ibu penyedia sama naruh harga yang terdekat, ternyata nanti lokasi proyeknya yang terjauh, itu Bapak Ibu nggak bisa naikin harga lagi kan? Karena tadi ada ketentuan setelah negosiasi itu harganya harus turun. Jadi nggak ada yang namanya lokasi proyeknya ternyata di titik terjauh, tapi harga yang kami pasang harga di titik ini, nggak bisa ya, nggak bisa protes setelah itu gitu. Jadi ambil harga titik terjauh. Nanti kalau masalah lokasi proyeknya PPK itu ada yang terdekat, itu turun. Oke. Kemudian proses negosiasi harga dan layanan teknis itu dicatat melalui fitur negosiasi serta dicantumkan pada surat pesanan atau dokumen kontrak. Jadi memang dicatat negosiasi itu riwayatnya ada. PPK-nya nawar berapa, penyedia jasanya approve atau enggak, sepakat atau enggak, itu ada riwayatnya. Tapi ada satu hal yang pada saat pemilihan itu tidak tercatat. Jadi kalau saran kami PPK sering-sering meng-capture pada saat pemilihan itu. Tapi pada saat negosiasi itu semuanya terekam, terlihat semuanya negonya berapa, akhirnya sepakat di harga berapa itu tercatat. Cuman pada saat pemilihannya itu, misalnya lama purchase hari ini, gitu ya, hari ini itu yang tayang cuma satu ide jasanya. Tapi kan bisa jadi besok yang tayang 2 atau besoknya lagi yang tayang 5, gitu kan? Jadi nanti sedangkan auditor mungkin datang tahun depan gitu. Jadi pada saat kita tanya kenapa sih A, misalnya kita mau PPK ngomong saat itu tuh tanya cuma satu, buktinya ya kayak cara itu. Oke. Walaupun sebenarnya kalau dari tanggal sama ini kita bisa menelusur sih ke arsipnya KPP, itu tanggal sekian ini sekian, lihat tayang berapa, pasti mereka punya datanya. Tapi kan panjang ya, punya capture aja. Kemudian apabila sepakat, tahapan penyusunan dan penandatanganan surat pesanan atau dokumen kontrak apabila sepakat. Jadi setelah negosiasi, kalau dua belah pihak sepakat, kalau tadi ya, kalau cuma salah satu pihak yang sepakat, itu berarti nggak jadi diterusin. Jadi masih bisa batal paket, masih bisa nggak jadi, gitu ya. Menjadi kalau dua belah pihak itu sudah sepakat baru diterusin baru penandatanganan kontrak itu dilakukan. Kemudian harus diupload, dokumen kontraknya harus diupload. Kemudian mulai pelaksanaan pekerjaannya. Apabila tidak sepakat, nah ini dia nomor 8, membatalkan paket dan melakukan negosiasi kepada dia katalog lainnya kalau nggak sepakat. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, apabila memilih produk bukan harga atau harga tetap rendah, maka harus berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti kapasitas pengalaman penyedia dan atau faktor lainnya yang mempengaruhi mutu dan atau waktu konstruksi yang lebih baik. Gitu. Jadi ada faktor lainnya tuh. Pokoknya PPK-nya punya justifikasi teknis yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi boleh memilih harga yang terendah. Kemudian PPKPP dapat melakukan perubahan adendum berupa penambahan atau pengurangan volume dan atau jenis item pekerjaan yang secara teknis dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan. Kalau terkait dengan penyelesaian pekerjaan berarti nggak boleh ya. Misalnya adendum pekerjaannya di sini, tapi adendumnya pemotongan pohon di kantor gitu. Jadi nggak bisa. Jadi harus yang terkait dengan penyelesaian pekerjaan. Secara teknis dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan, baik yang sudah tercantum maupun yang tercantum pada katalog elektronik. Teman-teman Balai Jatim juga kemarin karena masih minim ya item pekerjaan yang ada di katalog, waktu itu belum ada kompiling, tapi ternyata pada
pada saat di lapangan ternyata pekerjaannya harus dilakukan outlining dulu. Nah, pada saat itu kebetulan outliningnya bisa di bawah 10%, jadi akhirnya ada aja. Kemudian khusus tadi ya, adendumnya menyesuaikan spesifikasi pekerjaan dengan kebutuhan lapangan dengan tidak melebihi 10%. Ini sama lah seperti biasa ya, nggak boleh lebih dari 10% adendumnya. Khusus untuk produk jasa, penyedia jasa memberikan jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak, pemeliharaan selama minimal 3 bulan untuk pekerjaan semi permanen dan minimal 6 bulan untuk pekerjaan permanen sejak PHO. Jadi sebenarnya ini yang berbeda hanya pengadaan barang jasanya aja. Setelah itu semuanya itu sama seperti pekerjaan biasa pada umumnya. Jadi jaminan pelaksanaan ada, adendum ada. Kalau misalnya penyedia jasanya One Prestasi itu bisa SM1, SM2, SM3 bisa putus kontrak gitu ya. Jadi semuanya ketentuannya sama. Pada saat kita menerima hasil pekerjaan itu dilakukan quality control pengujian, tetap itu sesuai dengan spek 2018. Jadi ketentuan-ketentuannya kita mengacu di situ. Setelah itu sama persis seperti pada umumnya. Jadi yang membedakan hanya pada saat pengadaan jasa pada awalnya saja. Jadi seluruh ketentuan teknis penyediaan barang atau pelaksanaan pekerjaan tetap mengacu pada spesifikasi yang berlaku di masing-masing honor. Jadi di sini honor itu bisa dinamakan cipta karya STK. Kemudian tahapannya PPK menyiapkan spesifikasi teknis, kemudian menyiapkan spesifikasi teknis, kemudian prioritasnya harus produk dalam negeri memang. Terus kemudian harus prioritas usaha kecil. Tapi kalau untuk jasa konstruksi kan tergantung dari besaran nilai proyek. Jadi tetap kalau misalnya di sini ada klausul yang ditambahkan di SK Menteri bahwa nilai pangkat pengadaan dengan nilai 1 sampai dengan 15M, maka PPKPP memilih penyedia dengan kualitas usaha kecil. Tapi apabila kondisi di atas tidak dapat dipenuhi, maka PPKPP dapat memilih penyedia usaha non kecil yang tadi dijelaskan di awal. Ya, bisa naik. Kemudian PPK melakukan 3 hal ini: memeriksa status data hitamnya, memeriksa kualifikasi usaha yang belum terverifikasi dengan sikap. Sebenarnya kalau sikap aplikasi sikap itu udah bisa diandalkan, PPK nggak perlu lagi memverifikasi itu gitu. Cuman kadang-kadang mesti dicek, tetap harus dicek. Ya, betul. Nah, terus yang terakhir melakukan verifikasi dan klarifikasi spesifikasi teknis terkait produk yang tercantum kepada penyedia dalam rekor. Jadi diverifikasi speknya. Ada tanya jawab tadi ya pada saat diskusi dengan penyedia jasa. Next, PPK melakukan negosiasi harga didasarkan oleh 5 hal. 1. Referensi harga yang telah disiapkan. Kemudian bukti transaksi terakhir, struktur pembentuk harga. Jadi bukti transaksi terakhir itu misalnya gini, penyedia jasa mungkin ya, kalau sekarang masih baru, tapi kalau nanti kan ada misalnya 10 kali menerima order gitu dalam beberapa tahun. Nah itu PPK bisa minta bukti transaksi terakhirnya mana untuk pekerjaan yang sejenis. Itu bisa jadi bekal untuk melakukan negosiasi. Jadi tadi yang pertama kan harus nyiapin referensi harga itu HPS ya, HPS dan harga-harga yang lainnya gitu kan. Itu yang pertama. Terus kedua minta riwayat transaksi dia terakhir untuk pekerjaan yang sejenis. Kemudian minta juga AHS-nya. Dia harga segitu itu dari mana rinciannya, itu bisa minta. Kemudian riwayat harga. Kalau dia pernah menerima 10 kali orderan untuk pekerjaan yang sejenis, itu minta lihat harganya yang naik. Ini harga setelah negosiasinya berapa? Nah, itu boleh juga. Kemudian yang terakhir kebutuhan layanan teknis pendukung. Kebutuhan layanan teknis pendukung itu modelnya seperti ini. Kalau misalnya barang itu kalau kita beli software, kan kadang-kadang ada sekalian instalasinya atau sekalian pelatihannya, gitu kan. Nah kalau di jasa konstruksi saya kira-kira banyak apa ya? Nggak ada kali ya. Tapi itu menunjukkan bahwa PPK itu bisa menegosiasikan 2 hal, gak cuma harga.
Jadi bisa juga dari teknis pendukung yang benar-benar ya. Kemudian kalau dari yang pertama menyiapkan referensi harga itu menyiapkan referensi harga dan kebutuhan terkait layanan teknis pendukung dari produk itu dengan cara apa? Satu, mencari produk di katalog yang terbaik itu mana aja. Terus cari juga harga di luar katalog berapa, atau lihat harga pasarnya, atau lihat dari sumber lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menyiapkan referensi harga. Semua ini dilakukan pada saat PPK mau melakukan negosiasi, jadi atas dari industri bisa. Next. Tapi belum. Oke. Oh udah, iya. Paket pekerjaan yang terakhir, paket pekerjaan yang akan di-purchase harus terdaftar pemaketannya sebagai kebutuhan di-purchase di aplikasi e-monitoring. Jadi sama ya, kalau pada saat perencanaan untuk PPK ya, paket-paket pekerjaan itu kan pada saat di awal banget perencanaan itu kan didaftarkan di e-mon itu kan bermacam-macam. Jadi apakah dia swakelola, apakah dia tender, kan dari situ ya. Nah ini kalau untuk e-katalog dia harus terdaftar sebagai kontraktual investasi. Kemudian nanti diverifikasi oleh pusat. Di sini Pak Pemerintahan ini ya dikasih di subsidi wilayah. Kemudian setelah terverifikasi dia akan tayang di sirupnya. Tayang di sirupnya akan sebagai paket yang di-purchasing, baru bisa paket tersebut ditarik ke aplikasi katalog. Jadi yang diminta di aplikasi katalog adalah kode RUP-nya. Jadi pada saat di input kode RUP-nya paketnya akan muncul ketarik tadi. Tapi kalau nggak tayang di sirup nggak bisa ketarik. Jadi prosesnya memang harus seperti itu. Kemudian PPK wajib melakukan pemeriksaan agar sesuai spesifikasi dan melakukan pembayaran bagi ini tender atau mau melewati katalog, hal ini pasti dilakukan oleh PPK. Setelah serah terima barang jasa, PPK menyelesaikan paket budget sampai penilaian penyedia dan mengunggah dokumen. Jadi kadang kan tadi ya sudah tanda tangan kontrak, terus pelaksanaan pekerjaan, kemudian nanti PPK kan memeriksa hasil pekerjaannya, kalau oke bayar. Nah itu jangan lupa diupload lagi di aplikasinya, karena kalau nggak diupload nanti jadinya seakan-akan penyedia jasa sama PPK ini melakukan ada order purchase di katalog gitu ya untuk paket A, tapi nggak ada akhirnya, jangan-jangan putus kontrak, ya kan? Jadi harus diupload. Kasihan juga penyedia jasanya kalau misalnya bapak-bapak penyedia jasa juga ingetin ya, pada saat misalnya selesai itu diupload, PPK-nya harus mengupload supaya bapak ibu dianggap kinerjanya sampai selesai, 100% selesai. Gitu. Kalau nggak diupload lagi dianggapnya tidak ada kelanjutannya atau pada saat pelaksanaan pekerjaan itu tidak selesai. Oke. Kemudian apabila barang jasa tidak sesuai spek, sesuai perundangan yang berlaku. Nah ini kami info di SDM Menteri-nya. Jadi memang wajib memberi ya, ini ya. Hal yang harus disiapkan oleh PPK ini KLK, RLB, jalur lama, produk sampai sama dan RUP sebelum purchase sama ya. Nah ini monitoring kan bentuknya kayak gini ya. Terus login, kemudian input informasi paket sih seperti ini kan. Ya. Nah di sini ada paket pekerjaan dan sebelumnya tuh ada di sini ada paket kontraktual indikasi ini. Nah, kemudian nanti upload ke AK dan RAB. Dicek kesesuaian ID RUP-nya di sirup KPP. Kemudian lanjut login SPSC. Masuknya PPK bisa masuk lewat SPSC. Login
kan nanti ada OTP, ya kan? Itu masuk, kalau masuk kita pilih yang lainnya, terus dia akan terintegrasi dengan aplikasi katalog versi 5, ini tinggal diklik aja, kemudian langsung otomatis dia masuk ke e-katalog. Masuk ke e-katalog, pilih etalase produk sektoral Kementerian PUPR. Kalau misalnya mau melakukan pekerjaan preservasi jalan, pilih yang preservasi jalan. Kalau preservasi jembatan, pilih yang preservasi jembatan. Kemudian pilih lokasi pekerjaan di kabupaten kota mana, itu harus dipilih dulu. Kemudian next, kalau sudah diisi kabupaten kotanya oleh BPK, nanti akan muncul tuh penyedia jasa yang ada yang aktif di kabupaten kota tersebut apa aja, PJ-nya yang mana aja untuk tadi etalase yang tadi itu. Nah itu akan muncul seperti ini. Nah di sini tuh ada tombol beli. Tombol beli itu dengan login PPK saja. Login yang lain gak bakalan ada tombol belinya. Di PPK itu masuk juga ada tombol beli. Jadi yang dia muncul tombol belinya hanya di akunnya PPK dan akunnya PP saja. Jadi di situ input volumenya, kemudian ini sama persis kalau udah biasa belajar di Tokopedia atau ini sama. Kalau kita klik terus kita isi, kita mau beli 1 atau 2 atau 10, terus masuk ke keranjang, terus kita buka lagi ke keranjangnya, ke paketnya, klik paketnya. Kemudian isi data PPK-nya. Nah, ini kalau misalnya ada lokasi pengiriman itu berarti lokasi proyek. Jadi di sini aplikasi e-katalog ini memang defaultnya masih default barang. Jadi khusus untuk barang. Untuk ongkos kirim gitu ya. Karena pembelian barang itu kan memang ini kan ongkos kirim. Tapi di kita masukin di tabel di isian ongkos kirim itu misalnya kayak tadi biaya mobilisasi dan SKK itu kita masukin ke situ. Tapi maksudnya judulnya belum diganti. Ini aplikasi memang kemudian klik mulai proses paket, terus konfirmasi paket. Ya. Oke. Ini kita langsung klik mulai proses paket yang biru. Pasti di sini modelnya gini. Kalau kita mau melakukan tahap berikutnya pasti dia tombolnya biru. Kalau kuning berarti udah lewat. Terus kalau merah tuh batal biasanya. Jadi kemudian konfirmasi paket, ya kan? Next. Kemudian klik proses negosiasi. Jadi pada saat PPK, ini kan PPK ya, pada saat PPK itu nantinya maghrib mengisi volume, mengisi lokasi proyeknya di mana, kode LP-nya berarti paket pekerjaannya yang mana, pagunya berapa, itu kan muncul semua. Kemudian isi juga ongkos kirimnya, ongkos kirim di sini adalah biaya mobilisasi dari SKK itu langsung kirim. Terus langsung mengisi mau negonya harga berapa? Karena harganya penyedia kan otomatis udah muncul ya, udah muncul, terus diisi sama volume, dikali volume ada harga-harganya. Nah ini PPK menego per harga satuan masing-masing itemnya bisa menego, misalnya item 110.000 terus PPK-nya mau menuliskan berapa ribu gitu misalnya per masing-masing item tersebut sampai mengisi mobilisasi dari SMK tadi. Kalau udah selesai dikirim ke penyedia jasa. Jadi pertama kali tuh PPK ngisi langsung ngirim ke penyedia jasa tuh udah langsung sama harga negosiasinya mau berapa gitu. Nah ini jadi makanya di sini ada harus klik proses negosiasi. Next. Kalau udah klik proses negosiasi dan itu kirim ke penyedia jasanya tinggal balas. Dia langsung approve atau masih ada harga yang perlu dinaikin gitu ya. Dinaikin tapi masih di bawahnya harga tayang ya harus. Nah itu. Nah kalau misalnya udah bisa dikirim lagi ke
PPK-nya. Nah kalau udah dikirim lagi ke PPK-nya, kan ini kan tadi ya pernah. Nah ini PPK tuh ngisi harga negosiasinya di sini, ngisi ongkos kirim tadi mobilisasi dari TSNKK di ongkos kirim ini, kemudian ngisi tanggal pengiriman. Tanggal pengiriman tuh tanggal terakhir datanya waktu pelaksanaan. Kalau kita biasanya mengisi waktu pelaksanaan adalah kalender ya, 300 hari kalender misalnya. Berarti 300 hari kalender itu ada di tanggal berapa? Nah, isi di sininya itu tanggal akhirnya. Oke, next. Kemudian klik kirim negosiasi. Nah, kalau misalnya ini masih sama-sama merah, berarti dua-duanya masih belum setuju. Kalau satunya udah hijau, berarti si PPK oke, karena dia yang kirim negosiasinya. Kemudian masih merah, berarti penjelasannya masih merah, belum sepakat. Next. Sampai dua-duanya oke, sama-sama hijau, baru bisa langsung klik selesaikan negosiasi. Klik proses persetujuan, oke, next. Kemudian klik paket ini, kemudian kita klik paketnya, terus daftar kontraknya. Nah di sini yang kita upload surat pesanan dan dokumen kontrak yang udah dibuat, udah ditandatangani. Next. Jadi buat surat pesanannya, tambah kontrak, tambah surat pesanan terus di-upload. Next, ini bentuk surat pesanan defaultnya LKPP ini. Kemudian satu lagi, next, ini bentuk templatenya surat perjanjian kerja atau dokumen kontrak. Ini ngambil dari dokumen kontrak Bapak Ibu PPK yang biasanya dilaksanakan gitu. Jadi waktu itu memang yang diminta oleh kebijakan LKPP hanya surat pesanan, tapi supaya kita lebih yakin, akhirnya kita menambahkan dari kita di lembaga menambahkan dokumen kontrak ini sebagai persyaratan yang sebagai dokumen yang harus mereka disusun oleh PPK. Karena bagaimanapun juga lebih mengikat ya Pak, ada SSK, ada SSKK di situ gitu. Kalau surat pesanan terlalu cuma sebentar 20 menit gitu, takutnya enggak. Next, nah itu diunggah di kelengkapan kontrak. Kemudian dikirim. Next. Nah ini kalau nanti setelah pelaksanaan pekerjaan selesai, itu kan nanti ada berita acara serah terima. Nah BST itulah yang diupload lagi supaya untuk menunjukkan bahwa pekerjaan itu 100% selesai. Next. Klik selesai pengiriman dan penerimaan. Kemudian penyelesaian paketnya dengan terus ngisi juga formulir penilaian penyedia tadi yang ada bintang-bintang dan ulasan ada juga di sini. Next. Dan ini sedikit pemantauan dan evaluasi tim Monef yang bekerja setelah PJBJ tayang. Next, ditampil aja. Next. Nah ini ada beberapa hal, beberapa alasan yang bisa mengaktifkan produk dalam sistem transaksi di purchasing katalog. Jadi Bapak Ibu punya jasa udah tayang, itu bisa dinonaktifkan dengan alasan-alasan ini. Kalau misalnya barang, kalau Bapak Ibu punya barang import, terus tiba-tiba sudah ada produk dalam negerinya, otomatis yang barang Bapak Ibu yang import itu otomatis dinonaktifkan. Kemudian ketidakwajaran harga produk itu juga bisa dinonaktifkan. Kemudian produk dalam sengketa kekayaan intelektual, terus lisensinya bermasalah, kemudian ada pengaduan kalau terbukti benar gitu ya, dan tidak sesuai dengan ketentuan hasil dokumen pengelolaan produk, itu bisa dinonaktifkan. Satu lagi, next, ada tabel satu lagi, itu turun tayang. Itu hal-hal yang bisa turun tayangkan Bapak Ibu, itu ketidaksesuaian produk dengan yang dicantum dengan di etalase. Jadi kan tadi udah ada item-item pekerjaan tuh, ada nama-namanya. Terus Bapak Ibu bisa gitu ngusulin item yang tidak ada di situ gitu. Jadi itu bisa diturunkan. Kemudian produk konten itu merupakan konten yang dilarang, itu diturunkan. Kemudian produk yang ditayangkan tidak dapat lagi diedarkan. Kemudian yang nomor 4 sama nomor 5 itu sama, pengajuan terbukti benar sama tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dokumen pengelolaan produk. Itu dua tabel itu ya hal-hal yang bisa menonaktifkan Bapak Ibu setelah tayang atau menurun tayangkan Bapak Ibu. Next, ini udah nih. Nah, kalau untuk panduan pendaftaran mungkin kita lanjutkan nanti pada saat setelah semua ya. Sampai ke sini mungkin ada pertanyaan
atau lanjut dulu? Terus kami selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memberikan paparannya. Saya sampaikan kepada audiens, apakah masih dilanjutkan dengan pertanyaan atau mau di-break dulu? Disoma dulu ya. Disoma dulu. Baik, barangkali kita sepakati sama dulu, nanti jam 13.30 ya, 1 jam kita kembali lagi untuk melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu mengenai panduan pendaftaran penyedia jasa pada aplikasi katalog sama bahan pertanyaan sama pemaketan dari Pak Sadari Ginting. Mungkin itu saya kira kita sepakati jam 13.30 nanti kita kembali lagi. Untuk Isoma ada KP di bawah Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan untuk istirahat dan makan siang di KP di lantai 2. Demikian